Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 SMP Negeri 1 Karangkobar. Oke, masih bersama Ibu Fani di sini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Ibu ya. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pertama-tama marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kali ini dilakukan selama 80 menit, terdiri dari materi pembelajaran dan tugas. Dan kalian harus mempersiapkan buku catatan agar kalian bisa menulis hal penting yang akan saya sampaikan. Baik, pada hari ini kita masuk bab 5, yaitu seni tari. Kita akan mempelajari ruang, waktu, dan tenaga dalam tari. Tujuan pembelajaran yang pertama mendefinisikan pengertian tari. Yang kedua mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang keempat melakukan asosiasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dengan sikap dan sosial budaya masyarakat. Yang kelima mengkomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga baik secara lisan atau tertulis. Oke anak-anakku semua, pasti kalian semua tahu bahwa di negeri kita tercinta ini banyak sekali kebudayaan daerah yang setiap daerahnya memiliki khas dan keunikan masing-masing, baik itu pada bahasa, adat istiadat, alat musik tradisional, lagu daerah, dan tari tradisional. Nah, mari kita pelajari materi pada hari ini ya. Pengertian tari. Nah, di sini Ibu Fani contohkan ada 3 pengertian tari menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sudarsono, tari adalah sebuah ekspresi jiwa manusia yang memiliki gerak-gerak yang indah dan ritmis. Yang kedua, menurut Suryo Diningrat, tari adalah gerak seluruh tubuh yang selaras dengan irama musik atau gamelan dan diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud tertentu. Yang ketiga, menurut Bagong Kusudiarjo, tari adalah keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, berirama, dan berjiwa harmonis. Ketika kita bergerak, apapun itu gerakannya, seperti gerak keseharian, berjalan, olahraga, atau menari. Contohnya bila kita akan berjalan dari dalam kelas, keluar kelas, artinya kita sedang bergerak. Dan kemungkinan kaki kita akan melangkah seperti melebar, menyempit, ini disebut ruang. Sedangkan langkah cepat atau lambat, ini disebut dengan waktu. Sehingga ketika kita melangkahkan kaki kita dengan cepat atau setengah berlari, tentu tenaga yang diperlukan akan besar, berbeda dengan bila kita melangkah santai. Nah, poin pentingnya adalah bergerak dengan luas sempit, cepat lambat, bertenaga atau mengalun akan sangat bergantung pada apa tujuan kita melakukan gerak. Nah, yang harus kalian ingat bahwa elemen dasar dari tari adalah gerak. Nah, di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, ruang. Ruang adalah jangkauan gerak yang dapat dilakukan oleh penari. Nah, ruang terbentuk akibat gerak yang dilakukan. Nah, gerak ini dibagi menjadi 2 ya anak-anak, yaitu yang pertama ruang pribadi, yaitu jika gerakan dilakukan tanpa berpindah tempat. Yang kedua ruang umum, yaitu jika gerakan dilakukan dengan berpindah tempat. Lanjut, yang kedua adalah waktu. Nah, setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Tempo adalah cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Fungsi tempo pada gerak tari adalah untuk memberi kesan dinamis agar tarian lebih indah. Nah, yang ketiga adalah tenaga. Tenaga dibutuhkan setiap kali melakukan gerak. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi 3 bagian. Yang pertama, intensitas, yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak.
Yang kedua, aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Yang ketiga, kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, otomatis tenaga yang dibutuhkan juga lebih besar. Baik anak-anakku semua, masih semangat ya? Berikut ini Bu Fani contohkan beberapa tarian daerah di Indonesia. Silahkan kalian amati penggunaan ruang, waktu, dan tenaga pada masing-masing tari berikut ini. ke Bandung Ragan Jame Bantegan. Assalamualaikum Puintan guna Lamu beri salam Kuaenga Karena salam Nabi kan sunnah jaratan mumah syarat mulia.
Imam tidak tunggu kena dalam kepala. Oke, setelah kalian melihat tayangan tari tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa gerak tari terdiri dari ruang, waktu, dan tenaga. Ruang dalam gerak merupakan efek yang ditimbulkan akibat gerak yang dilakukan. Waktu dalam gerak merupakan suatu irama dari gerak yang dilakukan. Tenaga dalam gerak merupakan satuan kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerak. Nah, ketiga elemen tari tersebut senantiasa berkaitan sehingga menciptakan suatu tarian yang dinamis dan indah. Nah, sekian dulu materi pada hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.